Jadi itu kenapa dua alasan ini yang memaksa saya datang ke sini. Yang saya cintai, saya banggakan, kita semua cintai dan kita semua banggakan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau tadi tanya ke saya, tapi saya belum jawab, Pak, sengaja saya simpan jawabannya, supaya semua yang hadir di sini mendengarkan. Apa hubungannya Menteri Pertahanan dengan peringatan Natal bersama? Saya tadi belum jawab, Pak, saya akan jawab di sini. Sangat terhubung, sangat berhubungan karena apa? Sistem pertahanan kita, sistem pertahanan negara kita ini bersifat semesta. Artinya yang sistem pertahanan yang memiliki ciri-ciri kerakyatan dan kewilayahan. Kalau bicara kerakyatan, di dalamnya ada umat beragama, Pak. Jadi sangat signifikan dan sangat terhubung. Kenapa Menteri Pertahanan harus hadir di antara umat beragama, umat Kristiani yang ada di ruangan ini. Terima kasih Pak Menteri Pertahanan berkenan hadir. Ini memperkuat atau meringankan tugas saya sebagai Menteri Agama karena ada Menteri Pertahanan yang menjadi backup. Pak Wamen BUMN Pak Kartiko, para insan Kementerian BUMN dan BUMN yang hadir pada sore hari ini, para tokoh agama Kristen dan agama Katolik, umat Kristiani dan segenap tamu undangan yang dikasihi Tuhan, yang mohon maaf tidak mungkin saya sebut satu persatu, kalau saya sebut semua selesai acara ini Bapak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah. Puji Tuhan kita semua diberikan kesempatan bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat Kristen dan Katolik di lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN karena kita merayakan Natal bersama. Natal bersama ini tentu tidak berbeda dengan tema peringatan Natal nasional. Tema Natal Nasional itu bertemakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saya berharap peringatan Natal ini jangan lebih besar dari peringatan Natal Nasional. Tapi ternyata ini lebih besar Pak Menteri BUMN. Mohon nanti CSR BUMN dibagi dua Pak, acara ini dan acara Natal Nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita semua memaknai Natal ini dengan baik, dengan sukacita, dengan cara-cara yang diajarkan oleh iman dan agama kita. Dan saya yakin penyelenggaraan Natal BUMN tahun 2023 ini akan menginspirasi dan sekaligus mewujudkan pesan damai dan semangat Natal bagi kita semua, di antara kita satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri Pertahanan, Bapak Menteri BUMN, para Direktur Utama dan Direktur BUMN yang hadir, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya Muslim, Pak Prabowo, Pak Erik, Pak Kartiko, dan sebagian dari kita yang hadir di sini Muslim. Tetapi perbedaan iman di antara kami yang Muslim yang meyakini bahwa agama yang kami pegang ini benar, tidak akan pernah bisa menghalangi persaudaraan di antara kita. Saya tentu memegang teguh ajaran agama saya, Pak Prabowo, Pak Erik, dan semua yang Muslim pasti memegang teguh ajaran agamanya. Bapak Ibu sekalian, umat Kristiani juga memegang teguh ajaran agamanya. Kami yang di Muslim diajarkan, salah satu sahabat Nabi Muhammad maksud saya, namanya Ali bin Abi Thalib, karomallahu wajhah, agak sulit diucapkan untuk umat Kristiani. Tapi kira-kira pesannya begini, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon betul, kami mohon, Pak Prabowo, Pak Erik, kami yang Muslim ini, anggaplah saudara. Anggaplah saudara. Saudara itu tolong-menolong. Saudara itu saling tolong, saling menolong. Jika ada hajat dari saudaranya, maka saudara yang lain wajib membantu. Sampai sejauh ini paham ya? Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan supaya pendek saja, tata negara yang bernama Indonesia ini didirikan dengan ciri kodrati yang majemuk, bineka, penuh keragaman.
maka kita yang ada di ruangan ini pun berbeda-beda. Kalau tidak ada keragaman, pasti tidak akan ada Indonesia. Nah sekarang ini, kalau ada orang atau kelompok orang yang mencoba menjadikan Indonesia ini mungkin tidak lagi heterogen, memaksakan kehendaknya supaya mengikuti jalan pikirannya, maka hal ini berarti mereka ingin merusak keindonesiaan kita. Siapapun yang merusak keindonesiaan kita, Bapak Ibu sekalian, maka kita semua berkewajiban untuk melawan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Menteri Agama tentu saya harus mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kiranya Natal membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Natal ini diharapkan akan lebih mendekatkan dan lebih mendewasakan, serta mempertebal keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat mempererat tali persaudaraan dan rasa persatuan dan kesatuan seluruh warga bangsa yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat negara ini. Terakhir, izinkan kembali, saya sampaikan ini, saya pernah kutip ini ketika peringatan Natal Nasional di depan Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan beberapa menteri yang lain di Surabaya. Saya mengutip pesan Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika beliau ikut memperingati Natal. Gus Dur mengatakan bahwa sukacita Natal ini bukanlah monopoli semua umat Kristiani saja, tetapi ini adalah kegembiraan kita semua. Mohon izin kami ikut merayakan kegembiraan ini. Dan yang paling akhir, tadi saya diperintahkan oleh Pak Menteri BUMN untuk membacakan lagi-lagi puisi yang sudah saya bacakan, kutipan puisi yang sudah bacakan di peringatan Natal Nasional di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu siapa yang menulis puisi ini karena saya tahu dari browsing di Google, tetapi maknanya sangat menyentuh Bapak Ibu sekalian, mohon didengarkan karena ini hanya pendek. Engkau menyebutnya Yesus anak Tuhan. Aku menyebutnya Isa anak Maryam. Tapi iman ini, wahai saudaraku, bukanlah tembok tebal yang akan memisahkan persaudaraan. Karena kita manusia yang tinggal di tanah yang sama, Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,